Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Benci dan cinta itu hanya beda tipis. Karena sebenarnya pantang bagi Abian menyakiti wanita, namun pantangan itu tidak berlaku bagi Alena. Ia bahkan tidak hanya menyakiti fisik wanita itu, tapi juga psikisnya. Karena Abian sangat membenci Alena yang sudah membuatnya terpisah dengan Alena cinta pertamanya. Aku yang keterlaluan atau kau? Sekar menghela nafasnya lalu menatap Abian dengan iba, apalagi saat melihat tangan pria itu yang terluka. Kenapa kau begitu marah mendengar Alena melarikan diri? Bukankah kau membencinya? Jadi seharusnya kau bahagia jika seorang yang kau benci menghilang dari hidupmu. Aku memang membencinya, tapi Alena tidak boleh pergi sebelum aku yang mengusirnya. Kau itu aneh, sekarang ataupun nanti, diusir atau melarikan diri itu sama saja biar Atmajaya. Intinya wanita murah itu sudah pergi bukan? Jangan memanggilnya murah. Abian kembali emosi bahkan hampir membuat Sekar terjatuh kembali ke atas lantai. Lihat apa yang kau lakukan, kau marah dan tidak terima saat aku mengatakan Alena wanita murah. Sekar tersenyum sinis. Kau itu sebenarnya membenci Alena atau membenci dirimu sendiri karena mencintai wanita itu? Apa kau bilang? Aku mencintai Alena. Abian tertawa dengan keras. Sampai kapanpun hanya ada kebencian untuk wanita itu. Dan aku marah kau menyebutnya murah karena hanya aku yang boleh menghina dan menyakitinya. Sekar terdiam sembari menggelengkan kepala. Baru kali ini aku melihat sisi bodohmu Abian. Kau bahkan lupa batas antara benci dan cinta itu hanya beda tipis. Omong kosong. Abian memilih tidak menggubris perkataan Sekar, terlebih saat melihat dua pengawalnya bersama Bianti masuk ke dalam rumah. Di mana Alena? Tanyanya langsung. Abian masih berharap Alena ditemukan, meskipun harapan itu tipis saat melihat wajah kedua pengawalnya yang babak belur. Kalian kenapa? Kedua pengawal itu menundukkan kepala mereka, tidak berani menjawab pertanyaan tuannya. Jawab aku, kalian kenapa dan di mana Alena? Abian mengulangi pertanyaannya. Nona dibawa pergi, jawab salah satu pengawal. Dibawa pergi? Kalian bilang Alena melarikan diri? Tanya Abian dengan bingung. Nona Alena memang melarikan diri, tapi saat kami menemukannya, ada dua orang pria yang membawanya pergi, dan bodyguard yang menjaga mereka memukuli kami. Apa? Bagi Abian dengan terkejut, perasaannya kini tak menentu. Marah dan cemas menjadi satu saat mengetahui Alena dibawa pergi oleh dua orang pria. Bodoh kalian, ia menghajar satu persatu anak buahnya. Bisa-bisanya kalian kehilangan Alena dan membiarkan wanitaku dibawa pergi orang asing. Abian yang marah terus menghajar kedua orang tersebut hingga membuat kedua orang itu jatuh terkapar tidak berdaya di atas lantai. Tuan, sudah. Bianti menahan tuannya untuk tidak memukuli lagi. Katakan siapa mereka, siapa orang yang sudah berani membawa Alena, tanya Abian tanpa menghiraukan Bianti yang berusaha melerai. Kami tidak tahu, mereka pergi tanpa mengatakan apapun. Sial, umpat Abian dengan penuh amarah. Siapa mereka? Apa mereka orang suruhan keluarga Ricardo? Atau Arpeto? Tanyanya dalam hati. Namun semua pemikiran itu ditepis saat mengingat seluruh keluarga besar Alena sudah tidak ada yang peduli pada wanita itu. Karena merasa khawatir dan cemas, Abian segera menghubungi Ben, memerintahkan asistennya itu untuk melacak dan mencari keberadaan Alena secepatnya. Tuan, ini tas Nona yang tertinggal saat lari. Bianti mengembalikan tas milik Nona Alena saat melihat tuannya menutup panggilan telepon.
Abian mengambil tas tersebut, lalu menatap pada kedua pengawalnya yang sudah tak berdaya. Kalian dipecat, dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian lagi di hadapanku. Setelah melihat kedua pengawal itu pergi, Abian yang hendak membuka tas milik Alena, tidak jadi melakukannya saat melihat Sekar yang berjalan sambil menarik sebuah koper. Aku pulang, ucap Sekar meskipun Abian tidak bertanya apapun saat melihatnya. Pria itu bahkan tidak peduli sama sekali, atau menawarkan diri untuk mengantarnya. Padahal Sekar berada di rumah ini karena permintaan Abian. Walaupun dia juga berharap dengan kehadirannya di dekat pria itu, bisa membuat Abian kembali mencintainya meskipun harapan itu sangat tipis. Hubungi aku jika kau merasa kembali pusing. Walaupun obatku tidak banyak berpengaruh, ucapnya dengan tersenyum tipis. Abian hanya diam, menatap kepergian Sekar tanpa ada keinginan untuk menahan wanita tersebut. Karena untuk apa ditahan, jika wanita yang menjadi alasan Sekar tinggal di kediamannya justru menghilang. Ya, Abian sengaja membawa Sekar hanya untuk membuat Alena sakit hati dengan kemesraan mereka. Agar Alena merasakan bagaimana terlukanya saat mengetahui seseorang yang dicintai akan menikah dengan orang lain. Padahal Abian dan Sekar sama sekali tidak ada rencana untuk menikah. Jangankan menikah, mempunyai hubungan pun tidak. Hanya Ibu Ayuning yang selalu menjodohkan mereka, dan mengira Sekar pindah ke rumahnya karena sudah setuju menikah. Dan Abian tidak mau repot menjelaskan yang sebenarnya. Meskipun Ibu Ayuning sampai sudah menyiapkan beberapa hal terkait pernikahan tersebut. Selain untuk membuat sakit hati Alena, keberadaan Sekar juga untuk membantunya di saat membutuhkan obat ketika merasakan pusing dan mual. Walaupun rasa pusing dan mual itu hanya bisa hilang jika berada di samping Alena. Seperti saat ini, rasa pusing dan mual kembali dirasakannya hingga membuat Abian tak berdaya. Tuan, biar Bibi bantu. Bianti membawa Tuan Abian ke dalam ruang tengah. Apa Tuan sudah makan? Abian menggeleng sambil memijat kepalanya yang terasa pusing. Jangankan makan, bahkan untuk minum saja dia lupa saat mengetahui Alena tidak ada di dalam kamar, dan seluruh ruangan yang ada di dalam rumah. Sebentar Tuan. Bianti masuk ke dalam ruang makan, membawa piring berisi nasi goreng dan segelas susu buatan Non Alena sebelum pergi. Ini, Abian menatap apa yang dibawa Bianti. Ini buatan Nona sebelum pergi. Beliau juga berpesan pada Bibi untuk menyiapkan susu setiap pagi, agar Tuan Abian tidak merasa mual. Jelas Bianti sembari menaruh piring dan gelas ke atas meja. Napas Abian tercekat, merasakan jantungnya seperti diremas oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat menyadari Alena masih menyiapkan apa yang dimakan dan diminumnya, bahkan memberi pesan pada Bianti untuk menyiapkan kebutuhannya, sebelum wanita itu pergi. Bibi minta maaf Tuan, karena tadi Bibi juga ikut membantu Nona saat melarikan diri, ucap Bianti dengan jujur. Walaupun dua pengawal tadi tidak memberitahu Tuan Abian, tapi dia berkewajiban untuk memberitahu kebenarannya.
Bibi melakukannya karena kasihan pada Nona. Jika Tuan masuk ke dalam, jangan ganggu aku, ucap Abian tanpa menatap pelayannya. Dia tidak peduli apapun. Karena yang ada di pikiran dan hatinya kini hanya tertuju satu nama, yaitu Alena. Kedua matanya bahkan tak berkedip. Menatap piring dan gelas yang ada di atas meja. Lalu menatap tas milik Alena. Dengan cepat Abian membuka tas tersebut. Berharap mendapatkan petunjuk tentang Alena. Apa ini? Abian menatap dua buah amplop. Yang satu berisikan uang. Terlihat dari beberapa lembaran yang keluar. Dan yang satu lagi ia tidak tahu karena tertutup. Abian mengambil salah satu amplop yang berisikan uang dengan wajah yang terkejut. Dia tidak menyangka uang yang ada di dalam amplop tersebut begitu banyak. Hingga membuatnya tersenyum miris saat menyadari ternyata Alena sudah menyiapkan semuanya untuk melarikan diri. Sial, ia melempar begitu saja amplop tersebut ke atas meja. Abian menyesal karena tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Alena selama ini. Hingga tidak menyadari jika wanita itu sudah merencanakan kepergiannya. Mungkin sejak awal mereka menikah. Karena uang yang dia hitung lumayan banyak. Belum dari uang yang ada di ATM. Mungkin jumlahnya sama seperti yang selama ini Abian berikan. Dompet Alena. Abian segera mencari dompet Alena di dalam tas saat memikirkan kartu ATM. Setelah menemukannya, ia pun membuka isi di dalamnya untuk mencari petunjuk apapun itu. Namun pandangan matanya langsung tertuju pada foto yang ada di dalam dompet tersebut. Foto dirinya dan Alena saat mereka liburan di Bali. Foto yang sudah digunting sedemikian rupa. Karena sebenarnya bukan hanya ada mereka berdua di dalam foto tersebut. Ada Alana di samping kanannya. Juga ada Aluna dan Alona. Abian mengambil foto tersebut. Melihat bagaimana wajah Alena yang tersenyum tulus menatapnya. Ia baru menyadari Alena selama ini selalu menatapnya dengan penuh cinta. Meskipun dengan sembunyi. Sembunyi dan tanpa disadari olehnya. Sebenarnya sejak kapan kau jatuh cinta padaku? Tanyanya pada diri sendiri. Jika mengingat bagaimana Alena yang nekat menjebaknya untuk tidur bersama, bahkan sampai tega menyakiti perasaan saudara kembarnya sendiri, maka sudah dapat dipastikan Alena mencintainya sejak lama. Abian membalik foto tersebut di mana ada nama Alena dan dirinya tertulis di sana. Ia menaruh foto itu kembali untuk mencari petunjuk. Namun yang didapatkannya lagi membuat Abian terkejut. Sebuah foto masa kecil dirinya dengan Alana. Sama seperti yang ada di dalam album foto miliknya. Kenapa Alena bisa memiliki foto ini? Abian tak mengerti kenapa bisa Alena menyimpan foto kebersamaan dirinya dengan Alana. Belum selesai kebingungannya. Dia kembali dibuat terkejut oleh sebuah tulisan di mana ada namanya dan Alena di balik foto tersebut. Sama seperti foto sebelumnya. Padahal yang ada di dalam foto itu Alana dan dirinya. Tapi kenapa Alena menulis nama Bian dan Alena? Apa mungkin? Dengan cepat Abian mengambil ponsel miliknya untuk menghubungi seseorang yang kemarin ditugaskan untuk menyelidiki Alena dan Alana. Namun belum sempat menghubungi orang tersebut.
sebuah panggilan dari Ben masuk ke ponselnya. "Bagaimana? Apa kau sudah tahu siapa orang yang membawa Alena? Dan kemana mereka membawanya?" tanya Abian dengan menggebu dan penuh harap. Sudah Tuan," jawab Ben dengan gugup dari balik teleponnya. "Bagus, katakan siapa orangnya, orang yang sudah berani membawa Alena," geram Abian. Mereka, katakan cepat, siapa mereka?" "Mereka keluarga Arbeto dan Matteo. Lebih tepatnya Tuan B dan Tuan A. What?" Seketika itu juga detak jantungnya seakan terhenti. Tangannya bahkan sampai mencengkeram erat ponsel miliknya. Dengan wajah panik dan ketakutan. Bukan takut pada Boy Arbeto dan Agam Matteo yang diketahuinya sebagai sepupu Alena. Tapi takut pada sesuatu yang akan didapatnya, yaitu tidak akan bisa menemukan keberadaan Alena lagi. Karena Boy dan juga Agam pasti akan menyembunyikan Alena, setelah tahu apa yang selama ini dilakukannya pada wanita itu. Dan Abian tidak akan bisa melawan keduanya, meskipun ia mengerahkan semua anak buahnya. Dan mengetahui semua kenyataan itu, membuat rasa takut kehilangan Alena tiba-tiba muncul begitu saja. Sebuah rasa yang seharusnya tidak ada di dalam hatinya, mengingat betapa Abian membenci Alena. "Tuan Anda masih di sana?" tanya Ben dengan cemas. Karena tahu tuannya pasti sangat terkejut mendengar siapa dalang di balik kepergian Alena. "Kemana mereka membawanya? Kami tidak tahu Tuan. Karena kami tidak bisa melacak keberadaan Nona." Abian terdiam sesaat. "Tempatkan orang di mansion utama dan mansion Matteo. Dan kabari aku secepatnya," perintahnya dengan tegas. Tapi Tuan, daripada Anda sibuk mencari Nona Alena, lebih baik Anda siap untuk kemungkinan terburuk yang akan menimpa keluarga Atmajaya. Karena jika Nona sampai memberitahu apa saja yang dia terima selama bersama Anda, maka lakukan saja perintahku." "Tapi Tuan, cepat kerjakan." Abian menutup ponselnya dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Dia berlalu begitu saja tanpa memeriksa kembali isi di dalam tas milik Alena. Karena seperti yang dikatakan Ben, Abian harus bersiap dengan apa yang terjadi pada keluarga Atmajaya. Dia harus melakukan sesuatu agar perusahaan Atmajaya tidak terkena imbas atas perbuatannya. Karena bukan hal sulit bagi keluarga besar Arbeto atau Matteo membuat perusahaan Atmajaya bangkrut. Sementara itu di tempat yang berbeda, di sebuah mansion mewah, luas, dan megah. Tepatnya di ruangan tertutup dengan atmosfer yang terasa mencekam. Karena keempat orang yang ada di dalamnya sejak tadi hanya diam tak bersuara. Keempat orang tersebut seakan sibuk dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka masing-masing. "Sampai kapan kalian diam?" Boy memulai pembicaraan. Karena tak ada satupun dari kedua orang yang duduk berseberangan itu berbicara. Bersambung.